Kebanyakan laki-laki pastinya tahu bau busuk dari smegma ini. Bau smegma lebih busuk dibandingkan dengan bau anus. Dari 119 negara, 40 besar negara dengan tingkat pemerkosaan tertinggi adalah. Assalamualaikum, semangat pagi para jawara surga. Sebelum kita mulai, pastikan kamu tekan like dan subscribe bagi yang belum ya. Semoga semakin berkah. Amin. Khitan atau sunat adalah salah satu sunnah fitrah muakkad atau yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama berpendapat hukumnya adalah wajib, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan sekelompok ulama. Sunat hukumnya wajib bagi laki-laki. Cara berkhitan adalah dengan memotong kulup yang berada di atas zakar hingga kepala penis keluar dan menonjol. Namun, tahukah kamu, kebaikan-kebaikan dari khitan atau sunat ternyata bukan hanya dari segi kesehatan saja, bahkan lebih penting daripada itu. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan antara dikhitan atau disunat dengan yang tidak melakukannya, baik dari sisi kekuatan syariat dan manfaat baik lainnya melalui hasil penelitian para ahli. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Inilah 5 perbedaan mana yang lebih berfaedah antara disunat atau yang tidak. 1. Aturan sesat pemimpin keagamaan atau syariat para nabi. Syariat khitan banyak disalah-artikan oleh para pemuka agama atau yang menyatakan dirinya sebagai nabi dan rasul palsu. Banyak dari mereka yang menyebutkan bahwa syariat sunat sudah digenapkan oleh para nabi sebelumnya. Bahkan tanpa tuntunan yang jelas mereka membuat syariat-syariatnya sendiri agar banyak umat yang menjauh dari manfaat berkhitan, bahkan dari agama Islam. Sedangkan dalam sebagian riwayat dalam kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang pertama kali khitan. Bahkan sebagian riwayat mengatakan bahwa Nabi Adam bernazar kepada Allah jika menerima taubatnya akan memotong sesuatu dari badannya. Maka turunlah malaikat Jibril dan memalingkan pandangannya untuk memotong kulup. Maka kulup pun dipotong. Namun, menurut pendapat yang kuat, Nabi Adam alaihissalam terlahir sudah dalam keadaan terkhitan. Dan nas hadis mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali khitan pada usia 80 tahun. Kemudian syariat khitan tersebut diteruskan pada nabi-nabi setelahnya, seperti Nabi Ishak alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam atau Yesus yang dikhitan pada hari ke-8 setelah kelahirannya, sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengutip Al-Quran surat An-Nahl ayat 123 yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Di dalam Islam, khitan bukanlah sekedar pemotongan kulup, tetapi merupakan suatu syariat yang mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fitrah itu ada 5 atau ada 5 perkara yang termasuk fitrah: berkhitan, mencukur rambut kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan menggunting kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Yang kotor atau yang bersih. Penis yang telah disunat dengan yang tidak sangat jelas perbedaan tingkat kebersihannya. Mengutip dari hellosehat.com, bagi penis yang tidak disunat, lipatan kulit di ujung kepala penis beresiko menjadi tempat penumpukan sel kulit mati, minyak, bakteri, serta kuman-kuman lainnya. Dan jika tidak dibersihkan secara rutin, seluruh zat tersebut dapat menumpuk dan menghasilkan smegma yang terlihat berwarna putih kekuningan.
Ya, kebanyakan laki-laki pastinya tahu bau busuk dari smegma ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bau smegma lebih busuk dibandingkan dengan bau anus. Smegma yang didiamkan beresiko mengeras dan menyebabkan iritasi kulit yang akan memicu infeksi. Oleh karena itu, penis yang tidak disunat memerlukan perhatian ekstra, terutama dalam masalah kebersihan. Sementara, penis yang sudah disunat nyaris tidak memiliki penumpukan bakteri, sel kulit mati, sampai smegma. Dikarenakan kebersihan penis telah terjaga ketika proses bilas setelah buang air kecil dan pembersihan yang mudah ketika mandi. 3. Teori tidak sehat atau fakta kesehatan. Ya, meskipun sudah terpampang jelas perbedaan antara tingkat kebersihan dan kesehatannya, masih ada yang berpendapat alat kelamin yang sudah disunat ataupun yang tidak disunat tidak memiliki banyak perbedaan. Namun, sebuah situs American Academy of Pediatrics atau AAP menyatakan bahwa sunat membantu mengurangi risiko terkena HIV dan infeksi menular seksual lainnya pada pria. Beberapa penelitian juga telah menunjukkan bahwa prosedur sunat berhasil menurunkan risiko penularan HIV sebanyak 50 hingga 60%. Ditambah lagi, pria yang disunat juga memiliki peluang 30% lebih kecil untuk terkena herpes dan infeksi HPV atau Human Papilloma Virus, jenis virus kulit kelamin dan kanker yang menyebar lewat hubungan seks atau kontak kulit. Namun manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh para pria. Sebuah artikel dari The Lancet Global Health menyatakan wanita yang memiliki pasangan yang sudah disunat juga terhindar dari resiko klamidia, sifilis, dan herpes. Mengutip potongan Al-Quran surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patuh." 4. Sensitivitas seksual yang tinggi atau terkontrol. Walaupun masih dalam perdebatan oleh para ahli mengenai apakah penis yang tidak disunat jauh lebih sensitif dibanding dengan yang sudah disunat, namun tidak ada salahnya mengambil faedah dari beberapa riset sementara yang telah dilakukan. Sebuah studi yang tercantum dalam jurnal BJUI Internasional meneliti sensasi seksual pada 1059 pria yang belum disunat dan 310 pria yang sudah disunat. Hasilnya, sekelompok pria yang belum disunat merasakan sensitivitas yang lebih tinggi dibanding dengan pria yang sudah disunat. Hal ini diduga karena kulup pada penis yang belum disunat bisa meningkatkan gairah seksual dengan menggeser bagian atas dan bawah batang penis. 5. Kasus pemerkosaan semakin tinggi atau berkurang. Syariat-syariat yang ada pada Islam tentunya adalah untuk kebaikan seluruh makhluk. Berkaitan dengan tingkat kasus pemerkosaan yang biasanya terjadi pada wanita dan anak-anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan dengan sabda-sabdanya agar umat Islam menghargai dan memuliakan kaum wanita. Di antara sabdanya adalah, "Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita." Hadis riwayat Muslim. Islam memiliki syariat yang mudah dilakukan, namun memberikan dampak luar biasa agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan tersebut. Sebagai contoh, berpakaian tertutup sesuai syariat, menjaga pandangan mata, tidak bersentuhan anggota tubuh bagi yang bukan mahram, menjauhi bersepi-sepian berduaan dengan wanita, tidak minum alkohol, berpuasa, dan lainnya.
Lalu, apakah sunat benar-benar memberi dampak sebagai pengontrol syahwat seperti hasil penelitian sementara yang sudah dilakukan para ahli pada poin 4 yang sudah kita bahas? Wallahu a'lam bishawab. Namun, kita akan melihat dampak perpaduan dari seluruh syariat yang ada melalui penelitian statistik terbaru mengenai tingkat pemerkosaan di setiap negara tahun 2021 yang telah dilakukan World Population Review, sebuah organisasi independen tanpa afiliasi politik dengan tujuan melakukan peninjauan populasi dunia yang berlokasi di Walnut, Amerika Serikat, di mana data yang mereka kumpulkan biasa digunakan oleh lembaga-lembaga resmi. Data menunjukkan dari 119 negara, 40 besar negara dengan tingkat pemerkosaan tertinggi adalah negara yang jauh dari nilai-nilai keislaman. Contohnya Meksiko berada pada urutan ke-32 dengan tingkat pemerkosaan 13,21%. Kerajaan Inggris di urutan ke-14 dengan tingkat pemerkosaan 27,28%. Amerika Serikat di urutan ke-13 dengan tingkat pemerkosaan 27,31%. Sedangkan di urutan kedua adalah Australia di angka 91,91%. Dan di urutan pertama adalah Botswana dengan tingkat pemerkosaan 92,92%. Namun, karena ada beberapa pihak yang mengklaim perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap data tersebut, maka kita dapat melakukan perbandingan melalui situs wikipedia.org/wiki/RapStatistics yang datanya memiliki referensi yang cukup kuat dan banyak. Walaupun data yang dimiliki adalah posisi tahun 2003 sampai dengan 2010, dan perbandingan juga bisa melalui United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC.org, merupakan kantor PBB untuk narkoba dan kejahatan terorganisir, korupsi, dan terorisme, yang juga merilis daftar pemerkosaan tingkat nasional tahun 2003 sampai dengan 2008. Dalam situs mereka tercatat bahwa 20 besar negara dengan tingkat pemerkosaan tertinggi juga jauh dari nilai-nilai keislaman. Link artikel kami sediakan pada kolom deskripsi. Artikel-artikel yang telah kami kumpulkan ini tentunya masih terdapat kekurangan, jadi silahkan ditanggapi dengan tuntunan, data, ataupun riset yang valid lainnya. Maka dengan ini pula kita dipaksa berpikir dan menganalisa kembali dampak kebaikan apa saja dari syariat-syariat yang ada pada Islam, sehingga meningkatlah keimanan dan ketakwaan bagi setiap insan. Atau dengan mudah saja kita melakukan syariat-syariat tersebut bukan karena angka analisa yang dihasilkan, melainkan hanya karena landasan keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dan jika kamu suka video ini, silahkan di subscribe karena kita akan bahas pengetahuan dan riset menarik selanjutnya, insya Allah. Lalu beri kami sedikit dukungan dengan cara like videonya, di-share ke teman-teman kamu karena berpahala juga sharing-sharing ilmu yang berfaedah, insya Allah. Lihat video yang lainnya juga ya, insya Allah manfaat semua, amin. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.